Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan tanam si jahe merah. Tapi sebelum tanam, aku mau curhat dulu. Jadi kemarin aku mampir ke salah satu pasar tradisional di kota Bengkulu sore-sore sepulang kerja. Dan aku mau beli jahe. Tapi aku tuh terkejut waktu dengar harganya. Karena waktu aku tanya, kata si ibu-ibu yang jual itu, dia bilang harganya Rp20.000 seperempat, mbak. Astagfirullahaladzim. Kalau Rp20.000 seperempat, itu tandanya 1 kilo jahe ini itu adalah Rp80.000. Sedangkan aku butuh jahe ini untuk bikin minuman supaya sehat kan. Di zaman coro-coro seperti ini kita butuh badan kita tetap sehat. Dan ini untuk bumbu dapur. Astagfirullah. Waktu itu aku pegang uang Rp10.000, aku keluarin dari kantong, keluarin dari tas, memang sudah dipersiapkan sepulang kerja. Maksudnya itu supaya nggak payah buka tas lagi ya, buka dompet lagi di pasar. Rp2.000 sudah aku gunakan untuk beli daun salam dan teman-teman. Nah akhirnya aku bilang dengan si ibu, ya udah bu, Rp8.000 kasih jahe aja. Dan kalian tahu dapatnya itu sebanyak ini. Tuh, aku keluarin ya. Itu, ini Rp8.000 jahe merah. Aku nggak tahu ya kalau di tempat kalian berapa. Jadi aku putuskan untuk menanam jahe merah. Karena sebenarnya menanam jahe merah ini mudah ya. Hanya saja mungkin banyak orang yang tidak mau untuk menanamnya. Mungkin keterbatasan lahan atau seperti apa. Bahkan sekarang banyak yang mencuri jahe merah. Itu mertuaku di Kabupaten Kepayang tanam jahe merah, dan jahe merahnya itu sudah habis diambil dengan pencuri ya. Dia bilang jahe merahnya itu sudah diangkut dengan orang. Baiklah, kita tanam jahe ini. Si rimpang-rimpangan ini sebenarnya gampang ya, apalagi di Indonesia. Kita tinggal letakkan jahe ini ke tanah yang sudah disiapkan. Kalau ini tanah seperti biasa, campuran sekam, pupuk kandang, dan tanah. Perbandingan 1:1:1. Tapi sebenarnya untuk tanah Indonesia yang subur, ini diletakkan di tanah biasa saja. Yang penting dia gembur, itu tetap mudah tumbuh ya. Jadi ini tinggal kita letakkan di sini. Susun saja rapi-rapi. Jahe merah rimpang-rimpangan ini bagus untuk ditanam sebagai toga dan untuk bumbu di rumah. Ini jahe sebenarnya ada 2 jenis ya, ada yang putih, ada yang merah. Cuma yang merah itu rasanya lebih pedas dan biasanya harganya lebih mahal. Jadi kalau misalnya kalian mau untuk tanam di rumah, itu sebenarnya lebih bagus, aku sarankan yang jahe merah. Jahe merah ini juga batangnya lebih kecil kalau dibandingkan dengan jahe yang putih. Umbinya lebih kecil, rimpangnya ini lebih kecil, dan batangnya juga lebih kecil, lebih pendek. Kalau yang putih itu bisa sampai 1 meter kalau subur ya. Tapi kalau yang ini paling yang kayak itu, kelihatan kan? Itu paling ya kalau subur mungkin sekitar 50 cm. Tapi masa panennya memang agak lama ya. Ini masa panennya kalau memang mau umbinya ini benar-benar banyak, besar, itu biasanya 1 tahun seingatku. Tapi kalau sebelum 1 tahun sudah bisa kita panen sih sebenarnya. Sudah ada, cuman belum banyak dan belum besar. Ya, ini yang terakhir. Kita tanam di sini. Semoga tumbuh. Untuk penyiraman sebenarnya cabai kan jadinya. Untuk penyiraman sebenarnya jahe ini tidak perlu terlalu basah. Pokoknya kita perhatikan jangan sampai kalau tanahnya itu kering. Terus sebenarnya satu trik, kalau misalnya kita tinggal di daerah dingin, bagus untuk menanam jahe itu ditumpang sarikan dengan cabai. Ini biasanya ya, berdasarkan pengalaman, itu ibuku dulu dan kakek itu tanam jahe di Kepayang. Jadi kalau jahe itu diselang-selang gitu ya, 1 baris jahe, 1 baris cabai gitu ya. Itu biasanya cabai dan jahenya itu sama-sama lebih subur jika mereka itu ditanam sendiri-sendiri. Kalian bisa praktekkan di rumah ya bagaimana. Kalau aku ini nanti itu ada cabai di depan, mungkin aku akan letakkan di sebelah-sebelahan dengan si cabai. Cuma kalau kata kakek dan ibuku itu memang bagusnya mereka itu bukan yang di dalam pot, maksudnya mereka itu di tanah yang sama, bukan, tidak dipisahkan dengan pot-pot gitu ya. Jadi 1 baris cabai, 1 baris jahe, 1 baris cabai, 1 baris jahe. Itu katanya
lebih bagus hasilnya nanti. Mungkin itu bisa jadi percobaan kita yang selanjutnya ya. Sekian video kita kali ini, semoga kita semua tetap sehat, jaga kesehatan dengan salah satunya bisa minum rimpang-rimpangan ini. Siapa tahu kalian berminat untuk menanam di rumah. Lagian ini juga salah satu ladang bisnis yang baik ya, salah satu alternatif bisnis yang baik untuk kita sendiri. Dan ini kalau misalnya ditanam dalam polybag juga biasanya bagus. Siapa tahu bisa jadi sumber rezeki. Terima kasih sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.